Baik, terima kasih. Sebelum membahas isi buku ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya atas nama Maria Christina Ngusu, NIM 162303047, kelas B reguler sore. Kali ini saya akan membahas isi review buku ke-8, mata kuliah yang diambil, kajian seminar masalah-masalah sosial. Di sini saya akan membahas dengan tema Lembaga Nasional Penelitian Ekonomi dan Sosial. Yang pertama, pengangguran masalah kebijakan. Di bagian ini kami mengeksplorasi berbagai aspek dampak perubahan pada pekerjaan. Yang paling berkelanjutan sumber perubahan struktural dalam industri adalah teknologi baru. Tinjauan singkat menunjukkan teori ekonomi itu mengakui kemungkinan pengangguran teknologi yang bertahan lama. Orang akan mengharapkan percepatan perubahan teknis akan muncul pengangguran yang lebih tinggi. Namun, pertumbuhan produktivitas melambat yang telah terjadi sejak tahun 1973 di dunia barat menimbulkan tanda tanya melawan tesis ini. Namun, dalam tanda kurung, kami mempertimbangkan apakah keajaiban produktivitas terjadi di Inggris selama tahun 1980-an. Bisa jadi berpendapat bahwa apapun kinerja ekonomi selama ini, efek penuh teknologi informasi atau TI belum dirasakan, dan bab yang terpisah adalah dikhususkan untuk sejumlah survei tentang penggunaan TI saat ini dan yang diharapkan. Perubahan teknis adalah faktor utama yang menyebabkan perpindahan awal pekerja, meskipun kita tidak boleh mengecualikan perubahan spontan dalam selera saat pengangguran meningkat, bisa jadi karena perpindahan tersebut atau karena kekurangan permintaan. Sejumlah analisis statistik punya mencoba untuk membedakan antara struktural dan kekurangan permintaan pengangguran, dan beberapa di antaranya ditinjau secara singkat. Hasilnya adalah ambigu, tetapi ada satu ketidakcocokan, yaitu antara berbeda wilayah ekonomi Inggris yang telah bertahan begitu lama dikejar dengan lebih detail. Berikutnya, pertanyaan upah. Dari sekian banyak hubungan antara upah dan pekerjaan, dua di antaranya paling banyak menonjol pada waktu yang berbeda. Dalam model ekonomi klasik, tingkat pekerjaan ditentukan oleh tingkat upah real. Dalam pendekatan ini, pengangguran dipaksa tidak terjadi. Di dunia nyata, upah adalah biasanya dikontrak dan dibayar dengan uang, dan upah real kemudian bergantung pada bagaimana harga kemudian berperilaku. Bab pertama dari bagian ini mengeksplorasi dengan bantuan bukti statistik dan perbandingan internasional hubungan kompleks antara upah nominal, upah real, dan pekerjaan. Kesimpulannya adalah bahwa untuk sebagian besar periode pasca perang, masalah upah yang signifikan bagi Inggris tidaklah terlalu nyata, tetapi kecenderungan kenaikan upah nominal atau inflasi upah menjadi agak terlalu besar. Apakah ada pekerjaan penuh atau pengangguran? Akibatnya, pemerintah semakin menggunakan kebijakan. Konsekuensinya adalah pengaturan yang lebih tinggi dengan harapan dapat mengekang upah inflasi. Bab berikut mengeksplorasi alternatif kebijakan yang mana telah disarankan untuk mengatasi kecenderungan tersebut. Subsidi upah telah diusulkan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan lapangan kerja dalam beberapa konteks. Di antaranya adalah gagasan bahwa tujuan evaluasi dapat dicapai tanpa memprovokasi efek knock-on klaim upah nominal. Berikutnya, kebijakan makroekonomi. Selama seperempat abad setelah perang, doktrin itu adalah kebijakan fiskal harus bertujuan untuk menyeimbangkan ekonomi dan bukan hanya anggaran. Itu secara umum diterima oleh ekonom dan pemerintah Inggris. Ortodoks baru dari manajemen pemerintahan ditentang di akhir tahun 1970-an, baik dengan percepatan inflasi dan doktrin moneterisme yang untuk waktu singkat menentukan kebijakan pada awal tahun 1989, sejauh mana yang jika ada pemerintah dapat menentukan tingkat lapangan kerja menjadi masalah kontroversi. Ini adalah yang pertama dari dua kesulitan menghadapi siapapun yang mencoba melakukan analisis objektif. Kesulitan lainnya adalah bahwa ekonomi Inggris tidak mandiri. Peraturan pemerintah ditunjukkan untuk mempromosikan pekerjaan di Inggris mungkin menguntungkan atau tidak menguntungkan, berdampak pada pekerjaan di negara lain, seperti halnya kebijakan negara lain akan berdampak pada pekerjaan di sini.
Itu kesulitan telah diperparah oleh fakta bahwa keterbukaan dan ekonomi Inggris tidak konstan dan kerangka kelembagaan di mana ia bekerja juga berubah. Di mana sistem Bretton Woods, nilai tukar ditetapkan tetapi dapat diubah dalam keadaan tertentu. Sistem itu telah runtuh pada awal tahun 1970-an sejak saat nilai tukar telah mengambang atau telah diperbaiki sehubungan dengan beberapa mata uang dan mengambang sehubungan dengan orang lain seperti dalam nilai tukar Eropa mekanisme atau RM. Tampaknya pekerjaan Inggris juga akan terjadi semakin dipengaruhi dalam berbagai cara oleh kebijakan-kebijakan tersebut. Komunitas Eropa akan mencoba mengatasi kesulitan kedua dari keterbukaan melalui perangkat konvensional jika tidak memuaskan untuk pertama kali menganalisis ruang lingkup kebijakan ketenagakerjaan pemerintah seolah-olah ekonomi Inggris mandiri atau tertutup dan kemudian mempertimbangkan di bagian keempat sejauh mana kesimpulan yang dicapai untuk ekonomi tertutup harus diambil dimodifikasi atau bahkan dibalik oleh keterbukaan. Kesimpulan umum adalah bahwa manajemen pemerintah masih bekerja dengan cara yang diharapkan dan argumen bahwa itu tidak efektif tidak dibenarkan di luar. Dalam banyak kasus adalah tujuan kebijakan yang berubah, bergerak jauh dari pemeliharaan pekerjaan ke penahanan inflasi. Di sini telah mencatat di bagian kerentanan Inggris ekonomi terhadap inflasi upah nominal yang terlalu tinggi untuk kenyamanan masuk kompetisi internasional. Hubungan antara perilaku ekonomi dan tujuan kebijakan adalah salah satu tema yang diangkat bagian ini. Yang juga dibahas adalah siklus elektoral, terkadang disebut siklus bisnis politik. Ini mengarah pada diskusi yang lebih luas tentang interaksi antara ekonomi dan politik dalam konteks Inggris dan untuk sejauh mana kebijakan yang menurut ekonom memungkinkan diterjemahkan ke dalam tindakan politik. Kesimpulan dicapai di sini tentang kebijakan ketenagakerjaan harus tunduk pada kendala yang mungkin terjadi dipaksakan oleh keterbukaan di satu sisi dan komitmen internasional terutama untuk komunitas Eropa di sisi lain. Berikutnya dimensi internasional. Terbukaan melibatkan migrasi orang, perdagangan barang dan jasa dan pergerakan modal. Arti penting keterbukaan bagi perekonomian adalah diperiksa dalam konteks tahapan deregulasi yang berurutan, keduanya domestik dan internasional, sejak peran dan rezim internasional yang berbeda dari Bretton Woods hingga tahap terbaru internasional berhasil mengambang. Berikut analisis situasi di mana dimensi internasional membantu atau menghalangi kebijakan pekerjaan rumah tangga. Perhatian khusus diberikan pada pergerakan modal dan nilai tukar. Pembahasan dilakukan secara umum lalu dipersempit ke dimensi Eropa, khususnya EMS dan nilai tukar, mekanisme pasar tunggal, dan kemungkinan pemerintah Eropa dengan anggaran yang signifikan. Kesimpulan yang jelas adalah mencapai bahwa prospek pekerjaan Inggris dipengaruhi oleh internasional daya saing. Karena kesimpulan ini akan dicapai oleh satu sama lain negara juga, ruang lingkup untuk meningkatkan daya saing sangat bergantung pada kerjasama internasional seperti halnya pada persaingan nasionalistik. Untuk sebagian besar periode pasca perang, doktrin yang berlaku berkelanjutan defisit neraca pembayaran pada transaksi berjalan merupakan kendala ekspansi domestik. Berikutnya konsep dan pengukuran. Dalam ekonomi dengan pembagian kerja yang luas dan spesialisasi, kemungkinan untuk sebagian besar laki-laki atau perempuan yang mampu mengurus diri mereka sendiri dan orang lain secara mandiri hampir tidak ada. Untuk memastikan mata pencaharian itu tidak perlu tetap memiliki pekerjaan yang sama, tetapi memiliki pekerjaan. Satuan pendapatan yang sesuai adalah rumah tangga yang mungkin satu orang tetapi juga termasuk sekelompok orang yang tinggal di alamat yang sama. Ketenagakerjaan dan wirausaha bukan satu-satunya sumber pendapatan. Ada pemasukan dari properti dalam bentuk sewa, bunga, dan dividen.
Beberapa pribadi pendapatan memberikan cukup bagi penerima untuk tidak membutuhkan pekerjaan. Di tahun 1989, 1/5 dari populasi orang dewasa memiliki sebagian, yang artinya bahwa 4/5 tidak punya sumber penghasilan utama. Bagi mereka yang mencari pekerjaan tetapi tidak dapat menemukannya adalah jaminan sosial. Tenaga kerja secara keseluruhan, berbagai konsep yang berkaitan dengan pekerjaan belum sangat diperdebatkan, meskipun ada beberapa masalah di file perlakuan terhadap karyawan paruh waktu. Pekerjaan ganda, yaitu pekerja secara terpisah, dihitung tetapi dilakukan oleh satu orang, dan pekerja yang putus asa, yaitu orang usia kerja yang putus dari populasi kerja karena mereka tidak mencari pekerjaan hanya karena mereka percaya di sana tidak ada yang bisa ditemukan dan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan pengangguran. Sekian pembahasan isi materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.